Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Aufia dengan NIM SSI 2023-03431. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper metodologi penelitian dengan judul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Dimulai dari bagian latar belakang masalah. Rekan-rekan sekalian, alasan utama yang melatar belakangi penelitian dalam paper ini adalah adanya kebutuhan besar di dunia industri untuk mengadopsi AI demi menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. AI dinilai mampu mengotomatisasi pekerjaan rutin dan mengolah data dalam jumlah besar untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Namun, masalahnya adalah hubungan nyata antara proses adopsi teknologi AI ini dengan dampaknya terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan ternyata masih belum sepenuhnya dipahami. Banyak perusahaan yang bersemangat mengadopsi AI, tapi belum memiliki gambaran jelas mengenai dampaknya pada performa organisasi secara menyeluruh. Terlebih lagi, implementasi AI itu tidaklah mudah karena memerlukan komitmen investasi keahlian, waktu, serta ketergantungan yang tinggi pada akurasi data, agar sistem tidak salah mengambil keputusan. Kesenjangan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti masalah tersebut secara mendalam. Dari masalah yang diuraikan tadi, penulis merumuskan 3 pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama di dalam paper ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai faktor penentu. Faktor organisasi teknis maupun etika apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi sukses atau tidaknya implementasi AI dalam perusahaan? Pertanyaan kedua, bagaimana dampak konkret dari adopsi AI tersebut terhadap performa bisnis? Apakah benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan pada produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan mereka? Dan yang ketiga, apa saja tantangan atau efek samping yang muncul setelah AI ini diterapkan, khususnya terkait pergeseran peran kerja karyawan, privasi data, serta masalah keamanan digital. 3 rumusan masalah inilah yang nantinya akan dijawab melalui analisis data di bab hasil penelitian. Selanjutnya, kita beralih ke bagian batasan masalah. Agar ruang lingkup tinjauan penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar, penulis memberikan batasan yang cukup jelas pada penelitian ini. Pertama, dari segi objeknya. Penelitian ini hanya membatasi diri pada organisasi bisnis komersial yang memang sudah mengimplementasikan teknologi AI di dalam operasional mereka. Jadi, perusahaan yang belum pakai AI tidak dilibatkan. Kedua, dari sisi data, penelitian ini dibatasi menggunakan pendekatan cross-sectional, artinya pengambilan data kuesioner dilakukan serentak dalam satu periode waktu tertentu saja, dengan target 220 organisasi. Dan yang ketiga, untuk indikator dampaknya, penulis membatasi ruang lingkup pengujiannya pada 4 aspek utama saja, yaitu produktivitas, efisiensi, pendapatan, serta kepuasan pelanggan. Batasan inilah yang membuat fokus penelitian menjadi lebih tajam. Sekarang kita melangkah ke bagian tujuan penelitian. Secara garis besar, tujuan utama dari penelitian di paper ini adalah untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang sudah kita bahas tadi. Poin pertamanya, penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor apa saja yang menjadi kunci sukses adopsi AI, seperti aspek kesiapan data, budaya kerja, hingga dukungan dari kepemimpinan perusahaan. Tujuan kedua, dan ini yang paling inti, yaitu untuk membuktikan secara ilmiah menggunakan software Smart PLS. Apakah benar adopsi AI memiliki dampak positif yang signifikan pada 4 roda penggerak bisnis, yaitu
produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Dan tujuan terakhirnya adalah memberikan wawasan bagi para pelaku industri mengenai tantangan nyata pasca implementasi AI, sehingga mereka bisa mengantisipasi risiko keamanan data atau pergeseran peran kerja karyawan dengan lebih siap. Selanjutnya, kita masuk ke bagian subjek dan objek penelitian. Supaya lebih jelas siapa dan apa yang diteliti, mari kita bedah satu persatu. Pertama, untuk subjek penelitiannya, yaitu pihak yang memberikan data atau responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari organisasi atau perusahaan bisnis komersial dengan target pengumpulan data sebanyak 220 organisasi melalui platform survei online. Kedua, untuk objek penelitiannya atau topik utama yang sedang diteliti dan diuji di sini adalah sistem adopsi teknologi AI itu sendiri, serta bagaimana hubungannya dengan 4 indikator kinerja bisnis dan tantangan internal organisasi yang diakibatkannya. Mari kita lanjutkan ke bagian metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian di paper ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, yang artinya data dikumpulkan melalui kuesioner dalam satu waktu tertentu saja. Untuk menentukan sampelnya, penulis memakai teknik purposive sampling dengan syarat yang ketat, yaitu perusahaannya harus sudah mengadopsi teknologi AI dalam operasional bisnis mereka. Data kuesioner disebar secara online ke target 220 organisasi bisnis. Nah, bagian yang paling penting adalah teknik analisis datanya. Penulis memanfaatkan metode PLS-SIM dengan menggunakan bantuan software Smart PLS. Proses analisisnya dibagi menjadi 2 tahap utama. Pertama, menguji measurement model untuk memastikan semua data indikator sudah valid dan reliable. Setelah itu, barulah dilakukan uji struktural model menggunakan fungsi bootstrapping untuk melihat apakah hipotesis mengenai pengaruh AI terhadap performa bisnis terbukti signifikan atau tidak secara statistik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti, yaitu hasil utama penelitian. Dari hasil olah data menggunakan Smart PLS, penulis menemukan 3 poin temuan penting. Pertama, pengujian data kuesioner dinyatakan lolos uji validitas dan reliabilitas, karena semua indikator angka pembandingnya sudah berada di atas ambang batas standar akademis. Kedua, lewat nilai R-squared, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh variabel AI ini. AI mampu menjelaskan variabilitas atau memengaruhi produktivitas sebesar 64,3%, efisiensi sebesar 69,3%, pendapatan sebesar 71,1%, dan kepuasan pelanggan sebesar 60,5%. Sisa presentasinya dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dan yang ketiga, dari uji hipotesis lewat fungsi bootstrapping. Keempat, hipotesis yang diajukan semuanya diterima atau didukung penuh secara statistik dengan nilai p-value 0,000, angka koefisien jalur menunjukkan bahwa AI memiliki dampak positif paling besar pada aspek peningkatan pendapatan perusahaan dengan nilai beta 0,843, disusul oleh efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa investasi pada AI memberikan manfaat nyata bagi performa bisnis. Poin terakhir untuk menutup bagian ringkasan artikel ini adalah kesimpulan penulis. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, penulis menarik 3 kesimpulan utama di dalam paper ini. Kesimpulan yang pertama, teknologi AI
telah terbukti secara ilmiah menjadi penggerak utama yang memberikan dampak positif dan sangat signifikan dalam mendongkrak performa bisnis perusahaan, baik dari segi produktivitas, efisiensi, pendapatan, hingga kepuasan dari konsumen itu sendiri. Kesimpulan yang kedua, penulis menekankan bahwa untuk mencapai kesuksesan implementasi AI ini tidak bisa instan. Manajemen perusahaan harus benar-benar memperhatikan kesiapan internalnya, mulai dari budaya organisasi, dukungan penuh dari para pemimpin, ketersediaan data yang valid, hingga kompetensi teknis dari karyawannya. Dan kesimpulan yang terakhir, meskipun AI menawarkan keuntungan yang sangat besar, organisasi tidak boleh menutup mata terhadap tantangan dan risiko yang ikut dibawa oleh teknologi ini. Pemimpin bisnis harus tetap mengantisipasi isu-isu krusial seperti perubahan peran kerja pegawai, privasi data, serta keamanan digital agar transformasi teknologi ini bisa berjalan dengan aman dan optimal. Selesai sudah review paper mata kuliah metodologi penelitian untuk ulangan akhir semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.